Bang, maaf ya. Bang, mungkin agenda hari ini seperti apa, Bang? Jadi ini kami ya menjadi kuasa hukumnya Bang Firdaus Owiwobo. Perkaranya karena ada persoalan di PN Utara di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Rasman Nasution PS ya, mungkin juga Bang Firdaus tapi kita belum tahu ya. Jadi kita kemudian setelah menjadi kuasa kita ingin mengadakan permohonan gelar perkara khusus terhadap perkara yang dilaporkan oleh PN Utara. Kenapa akhirnya kita kemari? Karena beberapa saat waktu yang kemarin Bang Hotman Paris menyampaikan di medsos di mana ada 2 tersangka katanya yang sudah jadi tersangka. Salah satunya adalah diduga adalah Bang Rasman, yang kedua adalah Bang Firdaus karena ada kode yang naik meja. Nah, tapi kita belum tahu nih apakah benar menjadi tersangka atau tidak. Makanya kami datang kemari, saya mendampingi Bang Firdaus untuk menyampaikan permohonan untuk gelar perkara khusus. Satu hal kami menanyakan mengenai apakah sudah ada tersangka atau belum. Yang kedua kami akan menyampaikan mengenai permohonan gelar perkara khusus untuk lebih mendetail apa sih yang dituduhkan, pasal apa yang mau dijerat, kemudian bagaimana pola-pola unsur-unsurnya terpenuhi apa tidak, begitu. Seperti itu. Jadi itu yang akan kami sampaikan pada saat ini. Selanjutnya ini Bang Firdaus mau bicara, silakan Bang Firdaus. Oh ya, oke. Terima kasih banyak Bang Diolipa. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh tim kuasa hukum saya dari Diolipa and Partner atau Associate. Saya datang ke sini menyikapi bualan Hotman Paris ya, bualan ya, bukan omongan, bualan. Karena beliau telah mendahului kewenangan dari Mabes Polri ya, khususnya Divisi Humas Mabes Polri. Harusnya yang menyampaikan seseorang itu tersangka atau tidak itu adalah Mabes Polri, bukan si Hotman Paris ya. Karena si Hotman Paris ini orangnya jumawa, sombong ya, dan sampai saat sekarang ini belum mampu menjatuhkan saya ya, dan Rasman Arif Nasution. Makanya sampai saat ini saya bilang sama Hotman Paris, jangan jumawa. Hari apes nggak ada di kalender ya. Dan yang kedua yang saya sesalkan ya, dari pernyataan saudara Hotman Paris terlalu tendensius. Masalah beliau dengan Rasman Arif Nasution itu adalah masalah pribadi ya. Tapi kalau masalah kedinasan secara substansional harusnya lembaga yang berkait yang menyampaikan hal tersebut. Masalah gelar perkara khusus ini atau gelar perkara biasa dilakukan atau tidak itu kewenangan daripada Mabes Polri. Jadi si Hotman Paris ini telah membuka cakrawala berpikir negatif terhadap diri saya sehingga saya tersikna negatif oleh netizen. Hanya gara-gara Hotman Paris yang berstatement bahwa yang menjadi tersangka adalah Rasman dan si pengacara yang naik meja. Yang naik meja kan di Indonesia dan akhirat taunya saya. Nggak ada lagi pengacara di dunia dan akhirat. Cuman satu-satunya Firdaus Owiwobo yang naik meja. Karena nggak sengaja. Saya aja nggak sadar naik meja. Apalagi dia kan gitu. Saya aja naik meja aja nyesel kok bisa di atas meja gitu. Makanya sampai sekarang penyesalan itu harus saya tuangkan ya di dalam dalil-dalil hukum saya yang sudah saya jelaskan kepada tim kuasa hukum saya. Jadi yang ketiga ya, pejabat publik tidak boleh memenjarakan rakyat. Ingat ya, kami adalah bagian daripada rakyat. Pejabat publik kalau berbicara masalah rakyat ya, ini saya harus pilah-pilah agar konstruksi hukumnya jelas ya. Pejabat publik setingkat ketua pengadilan Jakarta Utara tidak boleh memenjarakan rakyat karena ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau saya ditetapkan tersangka sebagai pelanggar KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kalau saya ya ditetapkan tersangka karena telah melampaui batas sidang kode etik, artinya saya dianggap sebagai advokat. Dan tidak mungkin saya menjadi tersangka karena dasar hukumnya KUHP. Pastilah tentunya melalui mekanisme sidang etik, melalui Kongres Advokat Indonesia. Tetapi sampai hari ini sidang etik tidak pernah terlaksana di Kongres Advokat Indonesia dan surat pemecatan saya pun tidak pernah diberikan. Dan sekarang sedang bermasalah RDP di DPR RI, sedang bermasalah judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan sedang bermasalah di Komnas HAM, di Ombudsman dan lain-lainnya. Jadi semua yang bermasalah ini jangan dulu diterapkan karena proses perdatanya sedang berjalan sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 1956. Jadi jangan coba-coba menerapkan pasal-pasal kepada saya tentang KUHP karena saya ini advokat.
4 pilar penegak hukum catur bangsa. Hakim mempunyai mekanisme tersendiri karena berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Ya, jaksa mempunyai kewenangan sendiri karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang jaksa. Dan mereka mekanisme penghukuman terhadap jaksa dan hakim melalui sidang etik, sama seperti pengacara. Pengacara berkaitan langsung dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang etik, ada pasal 26, pasal 3, pasal 4 tentang kode etik. Jadi semuanya mekanismenya jelas. Polisi juga ada, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kode etik profesi polisi. Jadi nggak bisa semua orang-orang yang masuk dalam catur bangsa ini langsung dipidana melalui KUHP. Ini kesesatan berpikir dan nalar yang sesat dalam menerapkan konstruksi hukum tata negara. Makanya perlu dibenahi oleh kita, dan hari ini dengan inisiatif saya dengan tim kuasa hukum saya datang kembali ke sini. Saya berbicara kepada Mabes Polri, apakah benar si Hotman Paris ini telah mendapatkan bocoran dari Mabes Polri bahwa saya dan Rasman sudah tersangka. Kalau ini benar, berarti polisi telah melakukan kejahatan. Ya, Mabes Polri institusi yang besar ya, yang sangat dimuliakan oleh negara, oknumnya telah melakukan kejahatan besar karena telah membocorkan rahasia negara kepada orang lain yang bukan mempunyai korelasi dalam perkara ini. Karena yang mempunyai korelasi ini adalah kepala pengadilan Jakarta Utara dan saya terlapor, pelapornya beliau gitu. Jadi Hotman Paris ini telah melanggar kode etik profesi, dan organisasi pengacaranya harus menegur dia. Kalau nggak hancur organisasi pengacaranya. Memiara orang-orang kayak begini nih, manusia-manusia seperti Hotman ini, ya terlalu banyak keluar-keluar, tapi di mana-mana dia persidangannya kalah. Dia memimpin persidangan masalah klien dia yang jenderal, kalah. Dia menangani perkara masalah Antam, kalah. Kliennya rugi miliaran bahkan triliunan. Hotman ini terlalu banyak bual, nggak ada apa-apanya Hotman itu sama saya. Sampai sekarang dia berupaya, walaupun kau siram sana siram sini pakai aqua Hotman, kau nggak akan pernah bisa kalahin saya. Hah? Kau tuh nggak ada apa-apanya. Kau tuh ngaku-ngaku senior, saya junior kamu aja babak belur. Apalagi kamu mau ngelawan senior seperti Bang Deolipa nih, yang sumpah advokatnya melalui surat keterangan kehakiman zaman dulu gitu. Dia beliau senior nih, dari tahun 90 udah jadi advokat. Jangankan mau lawan Deolipa, lawan saya aja jebir balik Hotman. Ya, kau jangan jumawa Hotman. Dan kau kalau bisa menjarakan Rasman, saya acuki jempol kau ya. Kau mulut besar Hotman ya. Ingat, saya Dr. Firdaus yang berbicara ya. Saya tantang kamu Hotman ya, debat di Hotman Room atau di mana, Hot Room. Saya tantang kamu kalau kamu bernyali. Ya. Ya, oke. Ya, jadi tadi itu adalah ungkapan hati dari Bang Firdaus yang legal juga karena ada pondasi-pondasi legalnya. Ya. Yang kedua, memang kita mempertanyakan kenapa ada status tersangka tapi kami sendiri belum tahu nih yang sebagai telapor. Gitu, siapa yang membocorkan dan apakah benar demikian? Kalau nggak benar kan berarti ini fitnah, kebohongan publik. Ya, jadi kita akan kuatkan di situ. Yang kedua, ini statusnya Bang Firdaus pada saat di persidangan terdahulu di pengadilan negeri adalah sebagai advokat, sehingga yang berlaku adalah undang-undang advokat, bukan persoalan adalah KUHP ya. Kalaupun ada KUHP, advokatnya dulu yang dibereskan undang-undangnya, itu dia. Kemudian yang ketiga, ini ada pembekuan oleh organisasi advokat yang setelah ditelusuri ternyata belum terdaftar juga. Ini yang ketua umumnya di mana? Di AHU ya. Jadi ini beberapa hal yang kemudian menjadi distraktor ya buat kami ya, untuk kami menganalisa. Kemudian ini Bang Firdaus ini sudah mengaku khilaf dan sudah meminta maaf 8 kali kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada Pengadilan Negeri juga, dan kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung. Ya. Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung. 8 kali saya minta maaf. 8 kali ya? Ya, 8 banyak kali itu minta maafnya. 8 kali mau dipenjarakan juga, berarti nggak ada nuraninya itu. Pak Prabowo harus turun tangan itu. Berarti pejabat publiknya ini, waduh, hatinya nggak ada. Tapi mereka orang tua saya. Mahkamah Agung adalah orang tua saya, Pak Sunarto ya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga orang tua saya. Saya juga kalau mereka banyak kali orang tuanya. Ya, maksudnya orang tua kita. Kan kita ini anak muda, abang umurnya berapa? Ya? Bang, di Mabes Polri udah berapa kali diperiksa Bang? Hah? Bang Firdaus sudah Di Mabes Polri sudah 2 kali. Ya, hari ini saya ingin mempertanyakan isi mulutnya si Hotman itu. Ya. Oke. Untuk kasusnya penyidikan ya? Untuk kasusnya berarti sudah Masuk penyidikan. Kan ada 4 terlapor. Ya. Rasman, saya, Eli Daniti, sama istrinya Rasman. Kan yang pertama-tama teriak, halo, ribut, itu kan istrinya Rasman. Gitu. Jadi ya, siapa yang menjadi
Tapi kan nggak mungkin bisa ditersangkakan Bang Rasman juga, karena beliau saat itu masih advokat. Walaupun dia sudah terdakwa kan gitu. Advokat yang bisa dipecat apabila advokat telah dipidana sekurang-kurangnya 4 tahun. Kalau di bawah 4 tahun nggak bisa dipecat oleh siapapun. Ya. Ya, ada lagi.